Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Belka Bungo. Channelnya yang membahas macam-macam ya, di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ya. Ada itu tutorial, ada itu berita, ada itu foto-foto, ada informasi, macam-macam. Jadi untuk kali ini saya ingin sedikit mengulas atau membahas tentang pengertian apa itu software. Mungkin lebih gampang kita sebut adalah perangkat lunak, dan kemudian adalah hardware atau perangkat keras. Jadi satu persatu coba kita bahas. Jadi untuk perangkat lunak ya. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah suatu program, deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya atau yang dikehendaki oleh si pengguna atau si user. Nah, itulah definisi dari perangkat lunak. Itu berupa program. Jadi perangkat lunak itu memang perangkat yang tidak bisa disentuh, jadi hanya bisa dilihat ya. Nanti kita bahas. Kemudian ini sedikit pengertian dari komputer. Untuk sekedar diketahui, jadi komputer ini berasal dari bahasa Latin yaitu to compute, yang berarti adalah alat hitung. Jadi agar untuk dapat dioperasionalkan, sebuah komputer harus dilengkapi oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai software. Nah, jadi perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat atau disimpan secara digital, termasuk adalah program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, jadi tidak bisa dilihat oleh atau tidak bisa disentuh, dia hanya berwujud, hanya bisa dilihat, hanya bisa didengarkan. Itu adalah perangkat lunak. Jadi istilah ini menonjolkan perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nanti kita lihat apa sih pembedanya antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nanti kita coba kita lihat ya. Jadi sebelum kita nginstal software atau program di suatu PC atau di suatu laptop kalian, kita harus tahu apa-apa saja yang harus dapat diperhatikan sebelum kita menginstal. Jadi dalam memilih sistem aplikasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh seperti ini. 1. Sistem aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika misal contoh seperti ini, kalau misalnya kalian ingin mendengarkan musik, berarti kita harus menginstal Winamp atau yang berkaitan dengan MP3. Kemudian kalau kita ingin melihat video, kita bisa menginstal MP4 atau software atau aplikasi yang dapat melihat atau memutar video tersebut. Contoh, kita ingin mengedit foto, berarti kita harus menginstal Photoshop, dan begitu sebaliknya. Jadi sistem aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua, sistem aplikasi tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan kemampuan komputer yang dimiliki. Contoh seperti ini. Misalnya komputer kalian RAM-nya kecil nih, kemudian VGA-nya nggak terlalu keren nih, jadi tidak bisa untuk menginstal aplikasi atau software yang terbaru. Jadi sesuai, misalnya kalau Pentium 4, mungkin kalau Office-nya, Microsoft Office-nya mungkin 2000 yang 1997 atau yang 2000 ya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin bermain game, carilah game yang kapasitasnya itu nggak terlalu besar ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan komputer yang dimiliki. Pak, bagaimana sih Pak supaya bisa digunakan semua Pak? Ya harus di-upgrade ya. Jadi mulai dari VGA, mulai dari RAM. Jadi memang harus di-up ya, harus di-upgrade. Kemudian sistem aplikasi tersebut mudah pengoperasian dan instalasinya. Jadi
Misalnya kalau mau mencari program atau mau cari software, cari yang pengoperasian lebih gampang, ya instalasi atau cara instalnya lebih mudah ya. Misalnya kalau misalnya mau install printer, cari instalnya lebih mudah ya, biasanya tuh tinggal oke aja, tinggal next aja ya. Kemudian yang nomor 4, sistem aplikasi tersebut memiliki kompatibilitas data dengan sistem aplikasi lain yang sejenis sehingga memungkinkan untuk dilakukan lintas data dengan sistem aplikasi lain. Jadi ini biasanya pemrograman ya. Jadi pemrograman sistem aplikasi tersebut bisa menunjang aplikasi yang lain. Itu biasa pemrograman. Yuk kita coba lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak komersil atau commercial software. Perangkat lunak yang harus dibeli dan ada hak ciptanya. Contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, Windows XP dan lain-lain. Jadi sebenarnya perangkat lunak yang kita gunakan ini adalah yang kopian ya, yang ilegal. Jadi sebenarnya itu perangkat lunak yang memang yang legal itu harus beli ya, harga juga mahal. Contohnya seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Ini sebenarnya harus beli. Nah, kemudian rentalware. Ada perangkat lunak yang cara penggunaannya itu seperti disewa atau dirental. Contohnya website itu disewa ya. Jadi memang membayar sewa itu kalau kita lihat itu per tahun itu disewa atau dibayar. Kemudian freeware, perangkat lunak tersedia tanpa kode sumber register yang bebas digunakan tanpa membayar. Itu banyak ya. Jadi kalau kita ngedownload itu ada downloadan yang aplikasinya atau softwarenya itu yang secara gratis, itu banyak ya. Kemudian shareware, yaitu perangkat lunak yang tersedia tanpa kode register, digunakan untuk tujuan evaluasi selama masa tertentu. Namun setelah masa habis, pemakaian bila ingin tetap menggunakan perlu membayar. Contohnya ini seperti antivirus ya. Antivirus Madaf. Jadi antivirus Madaf itu awalnya itu gratis. Cuma nanti ketika dia memiliki atau mendeteksi virus-virus yang lebih berbahaya, untuk menyeken atau membersihkan secara detail itu dengan cara membayar atau di-upgrade lagi ya. Itu adalah salah satu contoh situs atau website atau aplikasi software yang tadinya gratis dan sekarang membayar. Nah, jadi dengan menginstal sistem aplikasi diharapkan pemanfaat komputer sesuai dengan kebutuhan yang maksimal. Jadi ketika kalian ingin menginstal ke dalam PC atau ke dalam laptop, sesuaikan bahwa laptop kalian memiliki kemampuan seperti apa, kemudian aplikasi yang akan kalian install itu ukurannya kira-kira seberapa, kira-kira sepadan nggak atau bisa menunjang nggak antara software dan PC atau laptop kalian. Nah, jadi klasifikasi software itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perangkat lunak sistem, kemudian perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem itu adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia dalam bentuk format dalam menjalankan komputer. Contohnya BASIC, COBOL, Pascal, C++, Fortran, dan lain-lain. Ini adalah perangkat lunak dengan sistem basis pemrograman atau bahasa pemrograman. Kemudian di sini ada sistem operasi. Perangkat lunak yang bertugas mengatur seluruh proses menerjemahkan masukan atau mengatur proses internal, memanajemen, mengatur memori, dan memberikan keluaran dan peralatan yang sesuai contoh. Biasanya tuh ada di Windows, ada di DOS, ada di Unix. Nah, ini adalah perangkat lunak sistem terbagi dalam bahasa pemrograman sistem operasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, utility system. Sistem operasi yang merupakan perangkat lunak dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras,
memeriksa kerusakan pada disk, mengatur ulang isi hard disk. Contoh Norton Utility atau Petition Magic. Ya, itulah ada 3 perangkat lunak sistem. Yang pertama bahasa pemrograman, sistem operasi, utility system. Nah, jadi ini adalah contoh perangkat aplikasi pemrosesan kata. Contoh Microsoft Word, WordStar, Write, OpenOffice Writer, dan lain-lain. Nah, ini contoh pemrosesan kata atau kolom. Ini aplikasi biasanya untuk kita mengetik, ya, ada di Microsoft Word. Nah, ini contoh yang kedua, perangkat aplikasi pemrosesan tabel. Contohnya tabel itu Microsoft Excel, ya. Ini contoh software Microsoft Excel. Nah, yang ketiga, perangkat aplikasi database, contohnya Microsoft Access. Dan keempat, perangkat aplikasi presentasi, contohnya PowerPoint. Ini saya bilang tadi, contoh perangkat aplikasi multimedia, berfungsi untuk mendengarkan musik atau menonton video, ya. Nih. Nah, ini perangkat aplikasi pekerjaan teknis. Contohnya ketika kita ingin menggambar suatu desain bentuk, itu bisa menggunakan aplikasi atau software AutoCAD, ya. Ini contoh bentuk aplikasi AutoCAD atau software AutoCAD. Nah, ini proses dan visualisasi persamaan matematis MATLAB. Inilah bentuk MATLAB, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kira-kira kalian ingin membutuhkan apa. Nah, kalau misalnya untuk menghapus virus, berarti kalian tinggal kalian download di Google Chrome. Banyak, ya, contoh antivirus, ya, perangkat aplikasi antivirus itu contoh seperti ini. Nah, ini untuk mengkompres data. Jadi misalnya datanya terlalu besar, itu bisa dikecilkan. Caranya dengan kompres WinZip, ya. Nah, ini perangkat atau software untuk membrowsing internet. Biasanya bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Internet Explorer, bisa menggunakan Google Chrome. Nah, ini perangkat aplikasi untuk membackup data. Jadi kalau misalnya kalian dari data file untuk menyimpan ke flash disk, menyimpan ke disket, itu bisa di Neuro Express, ya, untuk menyimpan data atau di backup. Nah, jadi itulah sedikit informasi atau pengetahuan tentang perangkat lunak atau lebih dikenal software. Jadi cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal kalian komentar. Semoga kalian paham atau semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.